Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Pagi, Mem. Pagi, Sebelum kita memulai untuk belajar hari ini, tolong salah satu memimpin berdoa. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Nah, silahkan kalian mengisi kehadiran pada link Google Form yang akan Bu Irna share di grup. Ya, silahkan diisi sekarang. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari adalah mengenai analisis DO, BOD pada sampel air dan air limbah. Jadi salah satu analisis kimia pada sampel air maupun air limbah untuk mengetahui kandungan oksigen terlarutnya, kita dapat menganalisisnya dengan menggunakan analisis DO dan BOD-nya. Ini ada kompetensi inti yang kita pelajari hari ini, yaitu ada di KI 3 dan KI 4. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah yaitu di 3.4, 4.4, di mana kita menerapkan dan melaksanakan analisis bahan alam atau produk industri secara kimia. Dengan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai analisis DO dan BOD pada sampel air dan air limbah. Nah, coba, Bu Irna di sini punya gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ini gambar minuman. Kira-kira keunggulan dari minuman ini apa ya? Minuman ini lebih menyehatkan dan menyegarkan. Kemudian kira-kira di minuman ini bedanya apa ya dengan air mineral biasa ya? Kandungan oksigennya lebih tinggi. Nah, kira-kira kok kita tahu bahwa dia mengandung oksigennya lebih tinggi, apa yang harus kita lakukan? Melakukan analisa terhadap kandungan oksigen. Iya, betul. Yang tahu gambar apa ini? Gambar limbah tepung tapioka. Kalau pada saat musim kemarau, biasanya sungainya berbau. Ya. Kemudian kenapa kok sungai tersebut baunya tidak sedap? Kemungkinan air limbah yang dialirkan ke sungai masih mengandung banyak tepung dari ketela. Iya, betul. Nah, DO adalah oksigen terlarut. DO adalah oksigen terlarut atau dissolved oksigen, di mana oksigen terlarut ini dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Nah, di sini oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dalam proses aerobik. Aerobik artinya adalah bahwa bakteri-bakteri yang menguraikan bahan-bahan organik, dia aerobik, berarti membutuhkan oksigen. Nah, sumber utama oksigen dalam suatu perairan, dia berasal dari mana kira-kira? Dari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut. Nah, sehingga untuk penetapan oksigen terlarut baik dalam sampel air maupun air limbah, kita dapat melakukan penetapannya melalui metode titrometri atau iodometri, atau kita bisa menyebutnya titrasi Winkler. Nah, di sini sesuai dengan prosedur pengujian DO-nya, yaitu sesuai dengan SNI nomornya ini. Nah, kemudian di prinsip penetapan DO. Nah, di sini prinsipnya, oksigen dalam sampel, dia akan mengoksidasi Mn2+, yang ditambahkan pada kondisi basah, sehingga terbentuk endapan MnO2. Dengan penambahan H2SO4 dan Ki, maka akan dibebaskan I2 yang ekuivalen dengan O2 terlarut. Nah, I2 yang dibebaskan dititrasi oleh larutan standar natrium tiosulfat dengan bantuan indikator amilum.
Nah, titik akhirnya ditunjukkan oleh warna biru tepat hilang atau tidak berwarna. BOD ini dia adalah biological oxygen demand atau kebutuhan oksigen biologis. Jadi kita menghitung suatu analisa empiris, dia mencoba mendekati secara global proses-proses mikrobiologis yang benar-benar terjadi dalam air. Pada waktu inkubasi dari 0 sampai hari kelima atau BOD kelima, di sini proses terjadi sekitar 70 sampai 80%. Kemudian pada hari ke-20, proses berlangsungnya oksidasi, dia sudah berlangsung 100%. Nah, sehingga setelah hari ke-20 di sini tidak ada lagi dari aktivitas bakteri. Karena apa? Setelah hari ke-20 ini kemungkinan bakteri telah mengalami kematian, sehingga tidak ada lagi aktivitas. Oleh karena itu, untuk analisa BOD, paling baik itu dilakukan adalah pada BOD 5. Sehingga untuk waktu inkubasinya adalah kita lakukan selama 5 hari. Karena di sana proses sudah terjadi sekitar 70-80%. Nah, untuk prinsip penetapan BOD, di sini pemeriksaan BOD didasarkan atas reaksi oksidasi zat organis dengan oksigen di dalam air, dan proses tersebut berlangsung karena adanya bakteri aerobik. Nah, sebagai hasil oksidasi, dia akan terbentuk karbon dioksida, air, dan amonia. Di sini kita mempersiapkan alat dan bahan dulu. Ya, di sini ada buret. Kemudian bahannya MnSO4, alkali iodia azida, kemudian H2SO4, 4N. Kemudian kita menuang sampel air, memasukkan sampel air pada botol Wingler. Menambahkan 2 mili MnSO4 dan menambahkan apa? 2 mili alkali, Mem. Iya, 2 mili alkali iodida azida. Kemudian didiamkan selama 15 menit. Nah, dia akan terbentuk endapan seperti ini. Kemudian kita homogenkan endapannya. Kita tuang di Erlenmeyer. Nah, endapan ini kemudian kita larutkan menggunakan apa? H2SO4. Setelah larut, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian sampel tersebut dititrasi dengan Na2S2O3 sampai berwarna kuning jerami. Ya, ditambahkan indikator. Kemudian dititrasi kembali dengan Rio sampai TAT-nya apa warnanya? Ya, biru amilum hilang atau larutannya menjadi tidak berwarna. Nah, kemudian untuk analisa BOD-nya, nah, kita punya sampel air, dimasukkan dalam botol Wingler, kemudian ada belangkonya juga, kemudian kita melakukan inkubasi 5 hari, kemudian kita jaga suhunya di 20 derajat Celcius. Nah, setelah inkubasi 5 hari, kita melakukan analisis pada sampel dan belangko sama seperti metode sebelumnya tadi. Untuk perhitungan DO-BOD, rumusnya sebenarnya sama ya, bahwa kita menghitung miligram O2 per liternya adalah NV dari TIO, kemudian dikali 8.000 kali F faktor pengenceran dibagi volume sampel. Nah, sehingga kalau kita menghitung BOD 5-nya adalah A1 dikurangi A2 dikurangi B1 dikurangi B2 dikali 1 min P dibagi P. Jadi di sini ada orang analis melakukan uji DO terhadap sampel air, jadi sama seperti tadi. Dan DO blanko pada hari ke-0 kita hitung dulu. Nah, diperoleh hasil dengan pengencerannya adalah 300 per. Nah, jadi semakin tinggi nilai DO, maka kualitas air semakin baik. Kalau semakin tinggi nilai BOD, ini sebaliknya, kualitas air semakin buruk karena di situ terjadi pencemaran tinggi dan DO-nya menjadi rendah. BOD kan hanya dapat oksidasi zat-zat organik. Bila dalam sampah atau cairan ada logam beratnya, apakah bisa diuji BOD juga? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau ini ya,
Kalau zat organik itu dia bisa diuraikan oleh bakteri atau mikroorganisme. Tapi kalau bisa mengandung cemaran logam berat, misalkan ada krom, kemudian rasa misal, tidak bisa. Dia diuraikan oleh bakteri. Bakterinya mati di sana. Nah, sehingga untuk pertanyaan Mbak Pinanti, kalau di sana sampel airnya atau air limbah mengandung logam berat atau cemaran logam berat, tidak bisa. Kita melakukannya dengan analisa BOD. Kita nanti akan melakukan analisanya menggunakan COD, yaitu Chemical Oxygen Diamine. Nah, kalian silakan membentuk kelompok sama seperti minggu-minggu lalu kelompoknya, yaitu kalau Bu Irna akan ingat lagi, Mbak Ades dengan Dwi Sari Hatulmila, Salviana dengan Yovanka. Nah, silahkan kalian berdiskusi melalui WA Group terkait dengan pengerjakan LKPD yang sudah Bu Irna berikan kemarin. Ini LKPD-nya. Mari kita lihat hasil pekerjaan LKPD yang telah kalian lakukan bersama berdiskusi dengan temannya. Pada minuman tersebut terdapat beberapa manfaat, yaitu diantaranya dapat meningkatkan daya ingat dan kecerdasan. Kedua, mencegah kanker, asma, dan berbagai penyakit. Ketiga, meningkatkan metabolisme. Keempat, mengurangi racun dalam darah. Kelima, menstabilkan tekanan darah. Nomor 2. Hal tersebut dapat terjadi karena pada air limbah tersebut masih mengandung bahan organik dari tepung tapioka, sehingga kandungannya tinggi. Solusinya yaitu dengan mengolah air limbah terlebih dahulu di IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Harus dilakukan pengujian terhadap DO/BOD-nya terlebih dahulu sesuai dengan standar SNI. Contohnya itu ada industri limbah tahu dan industri gula, limbah industri gula. Nah, coba siapa yang dapat menyimpulkan? Dalam LKPD ini dapat disimpulkan bahwasanya DO adalah jumlah oksigen yang terlarut dalam air. BOD adalah suatu analisa empiris yang mencoba mendiktasi secara global proses-proses mikrobiologis yang benar-benar terjadi di dalam air. Semakin tinggi DO, kualitas air semakin baik. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi BOD, kualitas air semakin tidak baik, Ma'am. Nah, jadi untuk analisa DO, itu oksigen terlarut bisa kita lakukan pada sampel air dan air limbah. Ini sebagai indikator kualitas air, semakin tinggi DO-nya berarti kualitas airnya semakin baik. Sedangkan untuk BOD ini salah satu indikasi pencemaran terhadap air limbah atau air. Sehingga semakin tinggi BOD, dia kualitas airnya semakin jelek. Manfaat apa yang bisa kalian ambil dalam kita mempelajari materi kita hari ini? Manfaat dalam mempelajari ini adalah kita mengetahui kandungan oksigen yang terlarut dalam air yang penting bagi kehidupan air, serta untuk mengetahui tingkat pencemaran air limbah, misalnya analisis BOD. Jadi dengan kita mempelajari DO/BOD ini, kita memperoleh manfaat. Kita bisa menghitung oksigen dalam air, kita juga bisa menghitung BOD dalam air, sehingga kita tahu tingkat pencemaran dari suatu air maupun air limbah. Nah, Bu Ira akan memberikan evaluasi terhadap materi. Evaluasinya ini akan Bu Irna share di grup, dan dari hasil evaluasi yang nantinya kalian kerjakan, Bu Irna nanti akan melihat nilainya. Apabila nilai dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan nanti kurang dari 75, maka Bu Irna akan memberikan remedi. Tetapi apabila nilai yang kalian peroleh nanti sudah melebihi atau sama dengan 75 ke atas, maka Bu Irna akan memberikan materi atau pengayaan sebagai tambahan wawasan. Nah, Bu Irna akhiri untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita juga masih belajar mengenai analisis air secara kimia, yaitu kita akan menguji mengenai kesadaran air. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai, doa selesai.
Bu Irna akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.